Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat menghitung nikmat tersebut. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju kemenangan pada sekarang saat ini. Baiklah, saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan menyampaikan sebuah video pembelajaran tentang filsafat ilmu yang berjudul prosedur metode karakteristik dan prosedur metode ilmiah, fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama, ada namanya dasar penelitian. Menurut Webster Dictionary, penelitian adalah suatu investigasi atau eksperimen yang bertujuan untuk menemukan dan implementasi atas fakta, revisi atas teori atau hukum, atau aplikasi atas teori atau hukum yang telah direvisi. Kemudian ada karakteristik revisi atas teori atau hukum, atau aplikasi atas teori atau hukum yang telah direvisi. Kemudian ada karakteristik dan prosedur metode ilmiah, yaitu yang pertama dasar-dasar dalam penelitian ilmiah, kemudian ada pengertian metode ilmiah, dan terakhir ada karakteristik dan langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah dasar-dasar dalam penelitian ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh sahabat saya, sahabat Yusuf. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penelitian ilmiah. Yang pertama ada pendekatan ilmiah. Apa itu pendekatan ilmiah? Pendekatan ilmiah adalah penelitian ilmiah yang diperoleh dari pengetahuan, teori yang dikembangkan berdasarkan pada data empiris dan menghasilkan kesimpulan secara objektif. Hasil penelitian merupakan kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan yang benar, yang kebenarannya terbuka dan diuji siapapun. Itu pengertian dari pendekatan ilmiah. Yang nomor 2, kita akan menjelaskan pendekatan ilmiah. Apa itu pendekatan ilmiah? Pendekatan ilmiah menggunakan akal sehat. Yang pertama, akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, dan yang nomor 5 adalah pikiran kritis. Dan itu tentang dasar-dasar penelitian ilmiah. Terima kasih Mas sahabat Yusuf atas pemaparannya yang sangat jelas tentang dasar-dasar penelitian ilmiah. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh sahabat Rozan Baihaqi. Waktu tempat dan persilakan. Oke, menuju materi yang berikutnya yakni sifat penelitian ilmiah. Yang pertama ada skeptis. Skeptis adalah selalu mencari fakta atau bukti yang mendukung setiap pernyataan. Yang kedua ada analitis, yakni sikap yang mendasarkan pada analisis dalam setiap persoalan, memilih yang relevan serta yang utama. Yang ketiga ada kritis, yakni setiap pemecahan persoalan selalu berpijak pada logika dan objektivitas data atau fakta. Kemudian ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama ada diperoleh melalui penelitian dengan metode ilmiah. Yang kedua dibangun di atas teori tertentu. Yang ketiga terkontrol berdasarkan data empiris. Dan yang keempat dapat diuji reliabilitas dan validitas internalnya. Dan yang terakhir yang kelima, kesimpulan dibuat secara objektif. Sekian. Yang selanjutnya adalah pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah atau proses ilmiah adalah proses ilmiah untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode ilmiah harus tidak memihak, bersih, dan bebas dari aspek subjektif, menggunakan prinsip-prinsip analitis dan teknik kualitatif dan kuantitatif. Fakta tersebut harus digunakan dengan alasan dan bukti yang lengkap serta bukti yang objektif. Yang selanjutnya adalah karakteristik dan prosedur metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah bergantung pada karakterisasi yang cermat atas subjek investigasi. Dalam proses karakterisasi, ilmuwan mengidentifikasi sifat-sifat utama yang relevan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti.
Selain itu, proses ini juga dapat melibatkan proses penentuan, definisi, dan pengamatan. Pengamatan yang dimaksud seringkali memerlukan pengukuran dan perhitungan yang cermat. Ada 4 karakteristik penelitian ilmiah, yaitu yang pertama sistematik, yang kedua logis, yang ketiga empirik, yang keempat replikatif. Dan ada pun langkah-langkah metode ilmiah yang juga terbagi menjadi 4. Yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mengajukan hipotesis, yang ketiga verifikasi data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Terima kasih untuk sahabat Azam atas pemaparannya. Semoga pemaparan yang sangat bermanfaat itu bisa kembali kita manfaatkan semuanya. Baiklah, kita sampai kepada materi terakhir, yaitu kesimpulan bahwasannya karakteristik dan prosedur ilmiah itu adalah suatu penelitian merupakan suatu metode penemuan kebenaran yang dilakukan melalui pemikiran kritis atau critical thinking. Dengan demikian, penelitian adalah proses pencarian jawaban ilmiah atas masalah yang timbul melalui pendekatan sistematis, logis, kritis yang dipandu oleh bukti empiris untuk sampai kepada kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.